Hai, untuk pertama kali gue akan bikin konten mengenai pasangan hidup gue. Introduce yourself. Gue Vika. Udah, itu aja. You should be What should I do? Ya. It's just my name. lebih welcoming lah. Oke. Tuh. Jadi dia gue udah lempar pertanyaannya melalui Instagram dan gue dan Ibu Negara akan menjawabnya. Lebih tepatnya gue akan bacain pertanyaan kalian dan Ibu Negara akan jawab sesuka hati dia. I don't know. Lu mau pertanyaan yang susah dulu apa yang gampang dulu? Yang gampang dulu Yang lah. gampang dulu. Oke. Ibu Negara pertama kali ketemu sama Bang Eno, bagaimana penampilannya? Tahu gak sih? Pertama kali gue ketemu sama Eno, dia tuh pakai baju jaket UA, jaket BNHA itu loh. Itu pertama kali gue lihat dia, gue pikir itu tuh kayak jaket Power Rangers gitu loh. Terus dia pakai jaket itu dengan celana denimnya kedodoran sampai ke pantat. Terus habis itu dia pakai sepatu belel. Sepatu kamu belel kayak nggak dicuci 1 bulan, kayak nggak dicuci 3 tahun tau gak sepatunya. You look like a total whip, bener-bener wibu. Bener-bener wibu. Terus gue tuh dari jauh kayak balik apa ya gue. Terus rambut dia tuh belum kayak gini dulu. Jadi rambutnya tuh kayak rambut dia yang Emang dulu. belum panjang ya? Belum panjang. Jadi kan muka dia nih, lihat nih. Ini mukanya kan kayak alpukat ya. Jadi di sini tuh panjang, kayak di sini tuh pokoknya 3 cm, di sampingnya tuh tipis. Bayangin Kita coba. ada foto gak sih waktu kita ketemu? Nggak ada. Oh, nggak Ini ada. tipis. Terus ini ada rambutnya gitu loh. Sumpah aneh banget. Gue nggak nyangka gue bakal mau sama dia. Terus gue lah mau. Lu ngapain sama Ya gue? pikir lama-lama kan jadi ganteng. Kan wajah bisa diperbaiki tapi uang tidak bisa ya teman-teman. Jadi begitu Apa ceritanya. wajah bisa diperbaiki? Wajah bisa diperbaiki, uang tidak. Uang bisa lah lu Ya, kerja iya, keras iya, gitu, benar bisa sih. lah. Cuma maksudnya lebih gampang gitu loh benerin muka kalau ada uangnya. Oh, I'm agree. Apa yang membuat kalian cocok atau nyambung satu sama lain? Yang pertama yang bikin kita cocok, agama. Jadi point of view kita terhadap agama tuh sama gitu loh. Nggak perlu dijelasin lah ya panjangnya kayak gimana, tapi cara kita memandang agama tuh sama. Terus yang kedua soal anak. Soal anak tuh kayaknya kita dari awal udah agree kalau misalnya kita itu nggak akan punya anak sampai kita punya anjing. Karena ketika kita punya anjing kita jadi tahu gitu. Kayak kayaknya kita nggak bisa punya anak deh. Nggak deh, kayaknya nggak bisa deh. Kasian kayak gini aja kita udah susah gitu loh. Gimana nanti kalau kita punya anak. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu soal pekerjaan. Ini sebenarnya masih sering kita debatin sih, karena dia ya belakangan tuh kayak semangat banget gitu loh buat jadi bapak rumah tangga gitu. Tapi dari awal tuh sebenarnya yang bikin kita cocok adalah misalnya ya kita bisa move forward nanti gitu loh. Gue tetap mau kerja gitu, cause I love working. Terus ya udah sama-sama kerja aja gitu. Jadi kayak kita maju ke depan itu as a partner, bukan sebagai kepala keluarga and then the subordinates gitu loh. Apa sisi cringe Bang Eno yang most of the time ditunjukin ke Ibu Negara tapi tidak di kamera? Dia bisa yang kayak manggil gitu. Baby, sini. Apa? Perut. I did Tiba-tiba kentut. Ya tapi aku juga kentut. Iya, tapi kan nggak manggil orang, cuma buat Ya kan, kalau aku gitu ke stranger ya, itu assault gak sih? jijik. Itu battery gak sih? Itu pelecehan juga gak sih? Iya. Ya kan gak ke stranger dong. Ya kali gue ke orang random gue gitu ya kan it's a cringe. Ya, it's a cringe thing. It's Ya, a ya. cringe thing. Terus sebenarnya ya, jokes yang dia bilang ke kalian cringe itu dia lempar ke gua dan gua ketawa. Ya kak, lu pada kan suka bikin jokes yang cringe as fuck. Nah dia tuh demen jokes yang cringe as fuck. Jadi kalian supply-nya gua distributor aja gitu. Karena dia kalau gua kasih jokes yang gue Gak ketawa. gak ketawa, susah ya udah. Bagaimana meyakinkan pasangan agar mengerti bahwa membeli action figure itu worth? Gue nggak bakal pernah meyakinkan pasangan gue kalau misalnya action figure itu worth buat dibeli, karena enggak. Apa itu benda mati? Pochita. Ya lucu kan? Lucu. Ya udah. Ya tapi kan ini boneka bukan action figure, ini Oh, iya, plushie. iya, Kalau action- plushie masih bisa dipeluk, Iya. dipakein bantal, itu benda apaan gitu. Nih ya, apalagi kalau misalnya nih ya, lu tipikal kalau dia kan emang dia rajin gitu loh bersihinnya. Tapi kalau misalnya rumah tangga yang konvensional ya gitu, yang biasanya model-modelan cowoknya tuh lebih males bersih-bersih daripada ceweknya. Kan yang bakal bersihin ceweknya gitu, dan action figure tuh gampang banget berdebu. Nggak, sejujurnya gue nggak suka behavior dia beli-beli kayak begitu. Cuma itu duit dia, biarin aja. That's the answer. Apakah Bang Eno sebening namanya? Ya, Maksudnya apa? ya maksudnya kamu tuh bening apa enggak? Nih kalau misalnya lo lihat ya, muka dia sama muka gue tuh bersihan muka dia. Terus habis itu kulit tangan nih, kita jadi kayak pick me girl tuh, lihat. Bening enggak tuh? Bening enggak? Cuma kadang mungkin karena kayak bukan orang yang mikirin penampilan banget kalau di kamera gitu loh. Jadi ya udah dia kucil-kucil, biarin aja orang dia aja pakai baju kayak gini coba.
Ya kan kenapa? Tidak melanggar hukum. Iya. Ayo bisa ya sayang Iya, ya. iya. Kita olahraga lagi biar beneran kayak Iya. gini badannya. Mesti memikirkan penampilan sekarang. What's video games or film change about your perspective about something? Lebih ke ganti behavior sih, kayak jadi lebih awas gitu loh. Jadi dokumenter yang Netflix kemarin loh, yang si kayak sekte Korea gitu Sekte loh, Korea dia gitu. bikin dokumenter tentang sekte-sekte di Korea gitu, yang bisa segitunya gitu loh. Itu tuh kayak bikin gue jadi awas ke siapapun gitu loh, karena kayaknya ya, oke, let's say kita sekarang adalah orang yang paling rasional gitu loh, apa-apa harus dihubungin sama otak gitu, pokoknya mikir harus pakai otak gitu. Nggak tahu gitu, mungkin akan ada saatnya tiba-tiba kayak ya udah kena aja gitu loh. Jadi kayak gue takut buat bukan takut ketemu siapapun, cuma kayak lebih berhati-hati aja. Misalnya ada orang yang terlalu baik sama gue gitu, gue kayak pengen lo baik banget sama gue gitu, I will do that. Gimana cara tetap santai belum punya pasangan di usia yang sudah tidak muda dan di bawah gempuran orang-orang yang sudah punya pasangan? Lo rajin-rajin pamer portfolio saham aja. Atau kayak diem-diem kalau misalnya lagi di ATM gitu, tunjukin nolnya aja, angka depannya nggak usah gitu, seenggaknya nol lu udah banyak gitu. Pokoknya ya pamerkan apa yang bisa lo pamerkan aja, karena kayaknya orang-orang yang di umur segitu belum begitu punya banyak pencapaian, ya mau nggak mau yang dipamerin pasangan, hidup yang bahagia karena mereka punya pasangan. Tapi itu bener sih, kayak jadi sedih. Maksudnya kalau misalnya mereka pamerin karena mereka bahagia, nggak masalah. Ya kasihan pasangannya yang dipasangin hanya untuk dipamerin, nah itu. Tapi nggak mungkin juga lah kayak dipasangin cuma buat dipamerin doang. Dan imagine, pasti ada sayangnya lah. ya kalau ada sayangnya bagus. Bayangin kalau dicari cuman buat menyelesaikan pertanyaan lu bahagia apa enggak, lu udah gede apa enggak, dengan cara lu berpasangan cepet deh gitu. Terus instead of lu ngumpulin karya lu, ngumpulin prestasi lu, nyelesain S1, S2 lu gitu. Kalau pernah berantem, hal apa yang biasa diberantemin sama Bang Eno dan Ibu Negara? We fight a lot. Kita tuh kayak udah bareng 3 tahun ke 4 tahun, pokoknya kayak ya lumayan lama gak sih? Kayak nggak 1 tahun 2 tahun gitu loh. Nah di awal-awal itu tuh justru kita nggak berantem, kayak semua hal tuh berlangsung amat sangat damai gitu dan sangat membosankan gitu loh. Baru belakangan ini kayak tahun-tahun belakangan itu tuh jadi lumayan sering berantem, tapi berantemin hal-hal yang nggak penting gitu loh. Misalnya gue ngambek pagi-pagi gitu gara-gara malam gue mimpi dia selingkuh ya. Terus kayak gue jadi mikir gitu loh, kenapa ya gue mimpi kayak gitu, apakah ini adalah pertanda atau apa gitu loh, atau kayak gue jadi lebih was-was aja, nggak tahu. Kita tuh sering kayak gitu, gue sih sebenarnya yang sering kayak gitu atau kayak sesimpel lagi ngobrol apa gitu, terus ada sesuatu yang mengganggu pikiran gue, kayak overthinking aja gitu. Misalnya kan dia tuh biasanya kalau misalnya ngomong I love you gitu kan, kayak I love you gitu loh, itu tuh ada emotnya, atau kayak U-nya tuh 2 double di belakang. Nah sekalinya dia bilang ke gue love you kayak gitu doang, titik, itu gue kepikiran. Jadi kayak semua hal tuh jadi berlarut-larut gitu loh. Nggak tahu kenapa gitu. Kadang-kadang tuh kalau misalnya udah terlalu kangen, karena kita makin sibuk sekarang gitu, jadi lebih jarang ketemunya, jadi lebih jarang buat ngabisin waktu bareng gitu loh. Jadi sekalinya ada hal yang kayak gitu tuh, nggak tahu, ini secara rasional sebenarnya ini make sense sih. Mungkin gue tuh ngerasa kalau misalnya kita berantem kayak gitu, waktu kita ngobrol tuh jadi lebih panjang gitu loh. Tapi sebenarnya lebih sering berantem itu kalau misalnya ya normal lah gitu, kayak deket-deket menstruasi gitu. Terus kayak gue berantem gitu, terus kayak gue nggak suka nih kok dia kayak gini gitu loh. Terus tau ketika udah menstruasi gue minta maaf ya, it was my hormones. Kita pernah obrolin ini sih, apa, healthy relationship is boring. Iya, healthy relationship is boring. Ya itu, tapi kita tetap toward healthy relationship sih, instead of chaotic relationship. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya buat tahu itu healthy apa enggak gitu, ketika itu masih di tahap healthy, lo tuh ketika berantem itu tuh nggak was-was kalau misalnya you guys will end gitu, kalau misalnya kayak hubungannya bakal berakhir gitu, it's still healthy. Karena sebenarnya yang diberantemin juga nggak penting. Dan belakangan sih kayak Eno sih kayak lebih sering ngingetin gitu kalau misalnya kayak gue mulai overthinking yang aneh-aneh. Misalnya gue overthinking yang aneh-aneh gitu, terus dia kayak ini tuh nggak penting tahu. Terus kayak gue mikir bentar, ya nggak penting, ya udah deh gitu, let's just carry on gitu. Belakang ini jadi sering kayak gitu karena ya lagi-lagi ya, kalau misalnya kita udah berkali-kali kayak gitu kan sebenarnya it's just sesuatu yang emang nggak perlu diberantemin gitu loh. Lanjut, apa tempat makan favorit kalian berdua di Jakarta? We should answer it together. Yang gue yakin lu suka dan gue juga suka, betul dong, iya kan? Disebutin namanya? Iya. Gue nggak yakin ini. Nggak, karena gini, kalau salah bukan kita nggak cocok, tapi kita suka banyak hal. Kita suka banyak hal, karena kita demen keliling makan cari yang aneh-aneh. Yaudah, Oke ya, 1, 2, 3. Seafood Cigoya. Lu nggak gini. Problemnya gini. Lu kan dulu ngakunya nggak suka Cigoya. Ya kan, tapi
banyak cowok-cowok yang suka gitu loh, and it's like ya udah ya seafood PLTU ya Seafood bener PLTU? itu gua gitu Ya, loh. emang gue gak suka. Kan kamu lebih sering kolesterol. Ya tapi emang kolesterol kan bukan berarti gak suka. Ya udahlah, nggak kompak guys. Gak kompak. Gimana lu berdua bareng ibu negara milih Kacan? Pertimbangan apa yang udah dilakuin berdua sampai akhirnya lu pilih Kacan bukan anjing lain sebagai pet lu? Kalau misalnya mikirin breed ya gitu, dari awal tuh kayak gue sih yang lebih serius gitu, kayak gue riset, terus habis itu kayak ada took online test lah gitu yang kayak breed apa yang paling cocok sama lo gitu. Terus gue juga niat banget gitu loh nyari tahu breed ini tuh behavior kayak gimana, terus kayak apa-apa yang perlu gue butuhin, terus penyakitnya ke depan tuh apa aja gitu. Itu tuh gue perhatiin banget gitu ketika milih breed kemarin. Cuma kan masalahnya kalau bisa kita tuh nggak beli gitu loh. Kalau bisa tuh nggak beli. Cuma limitation kita tuh kan ada di space nih. Karena kan tempat tinggal gue gitu, Eno gitu, kita tuh nggak seluas itu tempat tinggalnya. Jadi kalau misalnya kita cari breed yang gede, otomatis nanti kita nggak bisa kasih kehidupan terbaik lah buat si anjing gitu. Nah kebenaran tuh waktu itu gue iseng lah gitu nyari gitu kan di situs anjing gitu. Nah ada satu orang yang dia itu mau open adopt anjingnya gitu loh, karena dia sibuk kan dan nggak ada waktu buat ngurusin Kacan gitu. Terus pas kita tanya-tanya sama dia gitu kayak ini anak gimana behaviornya, terus dia kayak gimana gitu, terus ya pokoknya hal-hal basic lah gitu kita tanyain ke dia gitu, kondisinya gimana. Terus ternyata ya berjodoh aja. Terus kayak gue kasih fotonya ke Eno, ya udah dia langsung transfer gue duit gitu. Jadi kayak langsung Kacan langsung kita tebus hari itu gitu. Kayak kita kayak anak diculik tau tebus bahasanya. Iya jadi tuh sebenarnya kita adopt dia dari orang yang lumayan baik gitu. Dia tahu kapabilitas dia. Oh gue sibuk dan gue nggak bisa jagain papi 24/7 gitu. Jadi ya udah mau nggak mau ini anjing harus gue adopt ke orang gitu. Jadi ya udah kita adopt Kacan dari dia gitu. Dan pokoknya tuh semua hal yang udah dia lakuin itu tuh kayak vaksin dan lain-lain kita tinggal nerusin aja. Terus ada stambumnya juga udah ada stambumnya juga. Terus kandang Kacan aja dikasih ke kita. Terus mainan-mainannya, bahkan makanannya. Terus juga dia juga sempat latihan kayak basic trainingnya Kacan tuh dia juga sempat latih gitu loh. Jadi kita tinggal nerusin aja, nggak susah. Meaning sebenarnya dari awal Kacan kecil, dari Kacan umur berapa minggu ya, kayak seminggu atau sebulan gitu, dia udah emang otaknya udah dilatih buat mikir gitu loh. Ya udah ya gitulah pokoknya. Terus kayaknya juga Eno juga lumayan banyak temennya yang punya Pomeranian kan, jadi dia familiar gitu sama breed ini. Dan waktu kita akhirnya dapet Kacan, gue tuh kayak tetap cari-cari gitu kan do's and don't-nya gitu. Dan satu hal yang paling penting di Pomeranian itu ya mereka berisik, dan itu real banget gitu. Dari awal dia berisik banget, cuma ternyata akhirnya dia bisa buat nggak berisik. Jadi itu sih yang kita lakuin sebelum kita milih Kacan sebagai anak bulu kita. I think that's the last question. And kau pilih satu pertanyaan favorit. Wah, pertama kali ketemu Eno kayak gimana bentukannya. Sumpah. Cause I've been dying to let people know that dia tuh kelihatannya jelek banget dulu. Sumpah, kayak gue tuh kayak nih orang nih. Apa? Nih orang kok bisa gitu loh. Maksud gue kayak dia kan content creator ya gitu. Tapi tidak terlihat seperti itu. Ya emang bukan konten creator amat cicanya. Ya itulah dia video mengenai gua dan ibu negara. Semoga bisa menjawab kekepoan kalian mengenai gua. Dan ya ini video sebenarnya gua nggak mau bikin sih, tapi nggak apa-apa bikin aja. tapi beliau yang nggak mau bikin. Nggak, no. Nggak gitu, nggak gini Gini. loh. Jadi kenapa gue baru bikin video kayak gini? Kenapa nggak dari awal-awal nge-YouTube? Kenapa nggak dari masa lalu gue? Karena menurut gue nggak semua orang itu siap menghadapi internet. Beda kayak gue yang udah keluar nyemplung atau diseret nyemplung lagi gitu sama internet sama netizen. Ya mungkin kalian sebagai penonton, kalian yang sebagai orang yang memperhatikan itu nggak pernah ngalamin apa yang kita alamin. Mungkin ancaman atau resiko yang dihadapi itu bukan hal yang kayak bakal gimana-gimana banget gitu secara physically, but it will be mentally. Beberapa orang yang belum siap, bahkan yang udah siap pun bisa kena lagi mentalnya. Jadi gue kayak punya policy bahwa gue gak terlalu mengumbar privacy gue, apalagi privacy terhadap orang-orang yang gue sayangi, karena gue gak mau mereka kena dampak buruk dari internet hanya karena mereka punya relasi ke Eno Bening. Tapi she is different, she built different lah. Dia udah paham, dia sudah mengerti kemungkinan
kemungkinan tidak baik yang akan terjadi dan dia sudah siap. Jadi ya, inilah video pertama yang mungkin kalian lihat tentang Eno dengan pasangannya dan Vika dengan pasangannya yang seorang content creator. Walaupun content creatornya nggak full time. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai kami, silakan komen di bawah, nanti kami bisa jawabin di video berikutnya. Dan tentu saja untuk kita semua, stay clean and sound. Bye bye. Chan, stay clean and sound, Chan. Bye bye.